Akhirnya perjalanan ini mulai memasuki hutan dengan jalanan yang rusak. Dan pada saat itulah Sofyan ini kaget, astagfirullahaladzim. Mereka ini berhenti. Di depan mereka persis itu ada buaya, tapi buaya ini ukurannya besar banget. Mereka ngelihat lagi ada sosok kuntilanak. Nah, kuntilanak ini anehnya, kakinya itu memanjang ke arah kanan dan kiri. Dan itu panjang banget kakinya. Dan kuntilanak ini sambil menari-nari. Kembalikan aku ke sana. Aku nggak bisa kamu bawa pulang. Kamu nggak bakal bisa pulang lagi. Kembalikan aku dulu ke sana, baru kalian bisa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Eci yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cerita di episode kali ini ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Eci. Eci ini merupakan nama samaran teman-teman. Jadi di sini dia murni pengen bercerita. Nggak ada maksud apapun dari Eci dan juga dia ini nggak punya maksud tertentu kepada pihak manapun juga. Terus di samping itu dia juga nggak punya niat untuk menjelek-jelekkan mantan suaminya yang namanya Rizal ini. Nah ceritanya Eci ini menikah dengan seorang laki-laki yang namanya Rizal. Dia sudah kenal Rizal itu sudah sekitar 2 tahunan. Dalam masa 2 tahun itu dia juga akrab dengan orang tuanya Rizal. Pada akhirnya mereka memutuskan menikah. Nah setelah menikah itu mereka ini tinggal di sebuah rumah kontrakan yang ada di Jakarta. Mereka ini dua-duanya kerjanya di Jakarta. Dan pada waktu itu memang Rizal ini sering sekali kerjanya itu keluar kota, bahkan keluar pulau. Biasanya kalau dia berangkat keluar pulau itu di hari Senin, terus pulang lagi ke Jakarta sekitar hari Kamis atau hari Jumat. Selalu seperti itu. Nah di awal-awal pernikahan mereka, ini hampir nggak pernah ada masalah. Namanya juga pengantin baru, apalagi mereka jarang ketemu. Jadi Rizal itu sering banget keluar pulau dan luar kota. Memang kerjanya seperti itu. Nah barulah sekitar 2 bulan kemudian, Eci ini mendapatkan sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang aneh menurut dia. Tiba-tiba suaminya itu, ini kelakuannya itu bukan seperti suaminya. Artinya ada sesuatu yang berbeda lah pokoknya. Sore itu Eci ini tahu sendiri, Rizal ini pulang, wajahnya itu loyo banget. Kayak ada pucet-pucetnya dan juga bajunya itu lusuh. Nah otomatis Eci tanya, loh abang kenapa? Kok tumben-tumbennya kayak gini, wajahnya pucet, bajunya lusuh. Tapi si Rizal itu badannya lemes, dia cuma ngomong, abang capek dek, minta tolong abang buatin teh.
Barulah setelah dibuatin teh itu, Rizal ini tidur. Nah waktu itu Eci cuma berpikiran mungkin Rizal ini mungkin capek. Baru keesokan harinya dia masih istirahat. Dari seharian penuh Rizal ini hanya tertidur di kamar. Barulah setelah hari itu, hari Senin, Rizal ini berangkat lagi keluar kota. Nah, pamitnya waktu itu Rizal ini pergi ke daerah Toli-Toli. Ditugaskan bersama 2 orang staf karyawan lainnya. Memang biasanya seperti itu, jadi nggak ada rasa curiga sedikit pun dari Eci ini. Nah, biasanya ketika Rizal ini berangkat keluar pulau untuk dinas, pulangnya itu biasanya kalau nggak hari Kamis, ya hari Jumat malam. Jadi selama si Rizal ini tugas di luar pulau, di Toli-Toli itu, Eci dan Rizal ini masih berkomunikasi aktif. Mereka masih WA-an, masih teleponan, masih video callan. Barulah di hari Jumat, setelah si Rizal ini sholat Jumat, Rizal ini sempat mengirimkan pesan WA. Jadi dia bilang, kalau nggak ada halangan, siang itu dia sudah dapat pesawat dan kemungkinan nyampe di Jakarta itu malam hari sekitar jam 7. Nah waktu itu Eci pun senang, karena dia terlalu bersemangat. Biasanya setelah mereka WA-an itu, si Eci ini langsung video call. Tapi waktu itu ketika Eci video call, Rizal ini nolak panggilan tersebut. Nah ini sangat tidak biasa. Sesuatu yang sangat tidak biasa dilakukan oleh Rizal. Tapi waktu itu Eci ini nggak berpikir yang negatif. Dia membiarkan, mungkin ada pimpinan atau mungkin dia masih ketemu dengan klien. Jadi Eci masih tetap berpikir positif. Barulah setelah itu jam 6 maghrib, Eci ini sampai di rumah lebih dulu. Dia sudah menyiapkan makanan kesukaan si Rizal ini. Nah, jam 7 malam, Rizal belum juga datang. Begitu dicek, ternyata pesawat ini sudah landing, sudah mendarat. Dan setelah dicek, ditanyakan ke teman-temannya Rizal yang waktu itu berangkat bersama Rizal. Barulah di sini ini Eci kaget. Karena awalnya memang HP Rizal ini nggak aktif, nggak bisa dihubungin. Jadi otomatis Eci langsung menghubungi teman-temannya Rizal yang sama-sama berangkat ke Toli-Toli itu. Setelah ditelepon, ternyata 2 orang temannya ini bilang, "Maaf Mbak Eci, saya lupa nyampein kalau kami ini sudah pulang dari hari Kamis. Mas Rizal memang katanya pulang Jumat." Nah di situ Eci menyampaikan, "Iya Mas, ini masalahnya Bang Rizal ini belum pulang juga ke rumah. Katanya jam 7 sudah nyampe rumah." "Oh gitu ya Mbak, coba saya telepon rekan-rekan yang ada di sana di Toli-Toli." Nah setelah itu mungkin dihubungi oleh teman-temannya si Rizal ini. Sekitar setengah jam kemudian mereka ini ngabari Eci. Mereka bilang, "Iya Mbak, katanya teman-teman Mas Rizal ini sudah pulang memang dari siang. Mungkin masih di jalan Mbak." "Iya Mas, saya khawatir HP-nya ini masalahnya nggak aktif." "Oh ya Mbak Eci, ditunggu aja ya." Dari situ Eci ini nunggu. Dia sambil terus gelisah, dia nunggu. Dan sekitar setengah 9 malam, jadi selama jam 7 sampai jam setengah 9 malam itu, dia coba menghubungi HP-nya Rizal. Tapi belum juga aktif. Nah, di jam setengah 9 malam, ketika HP-nya Rizal ini masih tetap nggak aktif, dia pun langsung telepon balik ke teman-temannya yang tadi. "Mas, ini sampai jam segini ini, HP-nya Bang Rizal masih nggak aktif. Aku harus hubungin siapa ya?" Nah, teman-teman mereka ini juga bingung. "Aduh, gimana ya Mbak? Biasanya soalnya dari bandara itu gak ada yang nganter. Memang pulang sendiri-sendiri, naik transportasi umum. Saya juga bingung harus hubungi siapa. Kata orang-orang di sana, di Toli-Toli, Mas Rizal ini sudah pulang. Saya juga bingung Mbak, gimana ya?" Nah, karena gak ada jawaban juga, si Eci pun bilang, "Ya udah Mas, kalau ada kabar, kabari saya ya." Nah, selesai sampai di situ, jam 9 malam, Eci masih terus mencoba menghubungi HP-nya Rizal. Dan ketika jam 9 malam HP-nya masih belum aktif, dia langsung menghubungi orang tuanya Rizal. Nah, setelah orang tuanya Rizal ini dihubungi, ternyata bapaknya Rizal ini bilang, "Loh Eci, ini ada apa? Bapak nggak tahu apa-apa. Memangnya Rizal belum pulang itu dari mana?" Ternyata bapaknya memang nggak tahu bahwa beberapa hari sebelumnya Rizal ini ada di Toli-Toli. Jadi di situ dijelaskan lagi oleh Eci, "Gini loh Pak, Bang Rizal itu hari Senin berangkat ke Toli-Toli. Seperti biasa ada dinas. Dan katanya hari Jumat ini pulang. Tapi sampai jam segini HP-nya masih nggak aktif.
Saya sudah hubungi ke teman-teman dan lain sebagainya, tapi mereka juga nggak ada jawaban. Dari situlah bapaknya ini ikut-ikutan khawatir. Nah, Eci sendiri tahu bahwa bapaknya Rizal ini tipikalnya orangnya sangat kepikiran banget kalau ada sesuatu kabar yang mengejutkan. Nah, dari situ Eci ini ingat. Nah, seharusnya nggak ngubungin bapaknya, karena khawatirnya nanti ada apa-apa. Akhirnya Eci ini mencoba mengalihkan perhatian bapaknya. Tapi karena sudah terlanjur berita ini disampaikan ke bapaknya Rizal, otomatis bapaknya Rizal ini tanya terus. Eci coba ngomong ada apa? Kalau memang seperti ini, Rizal nggak bisa dihubungi, coba lapor polisi aja. Takutnya ada apa-apa nanti. Oh iya Bapak nggak usah khawatir, biar Eci yang ngurus. Malam ini nanti coba Eci cari. Maaf ya Bapak, nggak berniat untuk membuat Bapak ini kepikiran. Ya sudah, kabari Bapak ya. Setelah itu telepon ditutup. Eci ini bingung, jadi semalaman itu dia nggak bisa tidur. Hampir setengah jam sekali dia coba telepon HP-nya Rizal, tapi tetap nggak aktif. Baru di pagi harinya jam 6 pagi, Eci coba menghubungi lagi teman-teman kantornya Rizal. Nah, waktu itu jawaban mereka, coba Mbak Eci datang aja ke kantor, bilang sama bos langsung. Jadi jam 8 pagi itu Eci langsung menuju ke kantornya Rizal, ke kantor pusatnya. Disitulah Eci ini menjelaskan kronologisnya seperti apa, dan di situ ternyata bosnya ini sudah mendapat laporan dari orang-orang kantor, terutama dari teman-teman Rizal yang ikut berangkat ke Toli-Toli, bahwa Rizal ini nggak bisa dihubungi sampai hari itu. Nah, di sini bosnya menjelaskan, Mbak Eci, terus terang kami sendiri nggak tahu menahu soal itu. Jadi kalau memang sampai hari ini Bang Rizal nggak bisa dihubungi, gimana kalau kita lapor polisi aja untuk jalan terbaiknya. Setelah berdiskusi dengan bosnya Rizal, akhirnya mereka sepakat untuk melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Nah, sekitar jam 10 pagi mereka berangkat menuju kantor polisi. Disitulah mereka membuat laporan, dan pada akhirnya pihak kepolisian juga bertugas. Mereka melakukan tugasnya sendiri, sedangkan Eci juga mencoba cara lain. Dia mencari info kira-kira siapa yang terakhir berhubungan dengan Rizal ini. Nah, sesampainya di rumah, dia bingung. Karena dia bingung dan dia sendirian ada di rumah, dia bingung siapa ini yang harus dihubungi. Dia akhirnya buka Instagramnya si Rizal itu. Terakhir kali dia posting di Instagram itu ternyata 2 minggu yang lalu. Dia coba buka Facebook. Di situ Facebooknya Rizal ini ternyata dia posting terakhir di Facebook ini malah 6 bulan yang lalu. Jadi nggak ada aktivitas di sana dalam waktu dekat itu. Nah, pada saat itulah Eci ini kepikiran. Dia akhirnya coba menghubungi teman-teman Rizal yang paling dekat, yang selama ini juga pernah dikunjungi oleh Rizal. Setelah dia dapat nomor teleponnya, Eci langsung menghubungi teman-temannya Rizal itu. Dan mereka pun juga menyampaikan hal yang sama. Mereka ini terakhir kali kontak dengan Rizal itu di hari Jumat. Jadi sekitar jam 1 atau jam 2. Artinya bahwa posisi Rizal waktu itu masih ada di Toli-Toli. Sama persis seperti pada saat si Eci ini menghubungi Rizal di hari Jumat. Setelah itu mereka nggak ada kontak lagi. Mereka sendiri juga bingung, bahkan mereka juga menunjukkan chatnya pada Mbak Eci. Bahwa mereka ini sempat chat WA dengan si Rizal. Dan terakhir kalinya sekitar jam 4 sore, ini HP-nya sudah centang semua. Jadi HP-nya Rizal sudah nggak aktif pada saat itu. Pada saat yang seperti inilah, Eci ini benar-benar stres waktu itu. Dia telepon ke ibunya, dan Eci ini nangis-nangis, dia nggak bisa lagi berbuat apa-apa lagi. Di situ ibunya bilang, kamu yang sabar ya, ini mungkin ujian. Sudah sambil menunggu pihak kepolisian, kamu tetap berdoa, kamu tenangkan diri. Besok ibu ke sana. Nah, ini yang disampaikan oleh orang tuanya Eci. Nah, malam itu, Eci ini merasa gelisah sekali. Dia sendiri nggak tahu harus ngapain. Akhirnya dia coba menghubungi Sofyan. Dia punya sepupu yang namanya Sofyan. Dia dekat sekali dengan Sofyan ini. Pada saat itu, Eci cerita juga ke Sofyan. Jadi pesan dari Sofyan ini, dia cuma bilang ke Eci, sudahlah kalau kamu gelisah, kamu ambil sajadah, ambil wudhu, kamu sholat.
Sofyan ini selalu mengarahkan ke hal-hal yang seperti itu. Tapi jujur memang Eci sendiri mengakui untuk melaksanakan sholat itu dia berat. Jadi memang Sofyan ini selalu ketika memberi solusi, selalu dalam hal seperti itu. Nyuruh sholat, nyuruh zikir, dan lain sebagainya. Selalu di wilayah-wilayah itu. Jadi Eci sebenarnya sudah tahu jawabannya. Pasti Sofyan ini jawabnya seperti itu. Nah, ketika Sofyan menjawab seperti itu, si Eci ini disuruh sholat. Eci hanya bilang, iya Fian, aku nanti biar sholat dulu. Ya sudah, cuma pesanku seperti itu. Akhirnya setelah percakapan itu, Eci ini tidur. Dia capek luar biasa. Kira-kira dia sudah nggak tidur itu sekitar hampir 2 harian lah. Dia tidur sedikit-sedikit. Jadi malam itu baru dia bisa tidur. Tapi tidurnya ini juga nggak lama. Yang Eci rasa dia ini tidur hanya sekitar 3 jam. Dan dalam rentang waktu itu, Eci ini sempat mimpi. Tiba-tiba dia itu mimpi. Dia ada di sebuah ruangan. Ruangan ini seperti ruangan perkantoran, tapi ruangan ini aneh. Banyak dinding-dindingnya itu dipajang benda-benda yang aneh. Dan di situ Eci melihat ada orang duduk persis di tengah-tengah. Dia duduk sambil lemes, kepalanya itu tertunduk. Nah, Eci ini melihat dari bayangan. Eci ini tiba-tiba bisa menyimpulkan ini kok kayak Bang Rizal. Jadi suasana di sana itu remang-remang. Nah, karena dia melihat kok ini seperti fisiknya Bang Rizal, dia langsung semakin mendekat. Ketika Eci ini mendekat, dia melihat ternyata memang ini benar-benar Rizal. Rizal itu duduk, kepalanya tertunduk sambil dia ini terikat tali tambang dengan ukuran yang besar dan tebal. Begitu Eci ini semakin mendekat, karena dia tahu bahwa yang terikat ini adalah suaminya, dia semakin mendekat. Nah, begitu mendekat, ternyata yang menjadi ikatan ini tadi bukanlah tali tambang. Ketika Eci ini mendekat, ternyata ini adalah ular besar yang melilit tubuhnya si Rizal. Nah, ketika melihat posisi Rizal seperti itu, Eci ini langsung nangis histeris. Dalam mimpinya itu dia nangis histeris. Dan di situ dia melihat di bawah tempat duduk Rizal itu ada 2 foto. Satu foto adalah fotonya Rizal, dan satu foto lagi adalah foto perempuan yang namanya Novi. Nah, Novi ini adalah mantannya Rizal. Dan Eci tahu betul si Novi ini karena Eci juga kenal, dan Eci menganggap Novi ini adalah orang baik meskipun dia statusnya mantan dengan Rizal ini. Tapi pas melihat foto itu, Eci ini jadi merasa agak aneh. Kenapa kok ada foto suaminya dan ada foto si Novi ini yang notabene adalah mantan suaminya itu. Setelah melihat foto itu, dia kembali melihat ke arah wajah suaminya itu. Ternyata wajah Rizal itu kayak meleleh, kayak melepuh lah, kayak habis terbakar. Nah, si Eci ini bingung harus berbuat apa. Dia melihat suaminya seperti itu, tentu dia panik dan takut. Dia nggak mau terjadi apa-apa sama suaminya. Dia coba melepaskan lilitan ular itu. Ternyata pas dia berusaha melepaskan lilitan ular ini langsung dongakkan kepalanya. Jadi lidahnya itu keluar sambil mengeluarkan suara. Nah, disitulah Eci ini langsung terlempar. Dia jatuh karena dia saking takutnya. Terus dia ini mencoba lari sambil dia ini merangkak karena ular ini berusaha mengejar si Eci. Pas dia ini berusaha lari, akhirnya Eci ini kebangun. Begitu Eci ini bangun, dia itu nafasnya tersengal-sengal. Kayak benar-benar dia ini habis lari jauh. Di situ dia langsung ambil air, dia minum. Dia coba memahami arti mimpinya itu. Kenapa kok ada Rizal dalam posisi terikat dengan ular? Dan kenapa ada foto Rizal dan juga ada fotonya si Novi, mantannya Rizal? Foto ini dua-duanya ukurannya seperti pas foto. Dan backgroundnya berwarna merah. Nah, Eci ini terus berpikir. Akhirnya karena waktu itu masih jam 1 dini hari, dia kembali merenung. Dia coba tidur lagi tapi dia nggak bisa. Akhirnya dia coba telepon HP-nya Rizal lagi. Ternyata waktu itu HP-nya lagi-lagi masih nggak aktif. Barulah di pagi harinya, sekitar habis subuh, Eci langsung menghubungi Sofyan. Nah, disitulah Eci ini cerita tentang mimpinya itu ke Sofyan. Tiba-tiba langsung Sofyan ini telepon ke Eci. Coba Ci, kamu jelasin lagi kamu mimpi apa?
Dijelaskan lagi dari Eci, mimpinya dari awal dia berada di ruangan seperti perkantoran, dan ruangannya itu aneh, dia melihat Rizal ini terikat dengan ular. Di situ Eci juga menjelaskan ada foto Rizal dan ada foto Novi. Dan Sofyan tahu bahwa Novi ini juga mantannya Rizal. Terus Sofyan ini bilang seperti ini, "Oke Ci, kamu boleh percaya, boleh enggak. Tapi kalau menurutku, si Rizal itu sudah diguna-guna. Dan yang mengguna-guna ini adalah si Novi. Sekarang saranku, kamu cari semua informasi tentang Novi, dari manapun itu." Nah, setelah itu akhirnya telepon ini ditutup. Eci ini kembali berpikir, Novi ini selama ini memang hubungannya baik dengan Eci dan juga Rizal. Meskipun Eci tahu bahwa Novi ini adalah mantannya Rizal. Jadi 2 bulan sebelum mereka menikah, si Novi ini sempat main ke kontrakan mereka. Dan Novi ini bahkan pada hari pernikahan Rizal dan juga Eci, dia ini sempat membawakan hadiah spring bed, langsung dikirim ke kontrakan mereka. Nah, hubungan mereka sebaik itu. Jadi Eci ini kayak seolah-olah nggak percaya yang dikatakan oleh Sofyan. Masa iya Novi ini berbuat seperti ini, mengguna-guna seperti itu. Tapi karena ini adalah saran dari Sofyan dan belum dicoba oleh Eci, Eci langsung cari tahu. Dia buka Instagramnya si Novi, dia coba DM. Ternyata nggak ada jawaban sampai siang hari. Dia langsung buka Facebooknya si Novi. Dicoba di inbox. Ternyata sampai beberapa jam kemudian Novi nggak juga membalas. Nah, dari sinilah akhirnya Eci ini sudah mulai agak curiga. Jangan-jangan ini Novi beneran. Nah, dari situ Eci ini coba mencari tahu. Setelah HP-nya Novi ini dihubungi berulang kali tapi tetap nggak aktif, dia mencari keberadaan Novi dari teman-temannya Novi di Instagram. Dia cari siapa teman-teman dekat yang sering berhubungan. Nah, yang pertama kali dicari oleh Eci ini adalah teman-teman Novi yang sering komen di Instagramnya si Novi. Dia dapatkan 2 orang yang intens sekali saling mengirim komentar di Instagram itu. Orang yang pertama ini coba dihubungi oleh Eci. Nah, dia bilang dia tahu Novi di mana. Dia bilang bahkan Novi ini sudah kembali ke kampung halamannya di daerah Lampung. Tapi untuk alamat jelasnya dia nggak tahu. Nah, dia ngasih kontak lagi ke Eci. Dia bilang Eci ini disuruh menghubungi orang ini. Dia laki-laki, dia tahu persis alamat Novi yang sekarang di daerah Lampung itu. Nah, tanpa berpikir panjang, Eci langsung menghubungi orang ini. Ketika diangkat nomor teleponnya, Eci langsung bilang, "Mas, maaf, saya Eci. Saya mau tahu alamatnya Novi yang ada di Lampung." Nah, tentu si laki-laki ini nggak percaya itu. "Ini siapa? Kamu kenapa kok tiba-tiba tanya alamatnya Novi? Kamu siapa? Aku nggak kenal kamu." "Gini Mas ceritanya, saya ini istrinya Rizal." Diceritakan dari awal, tapi si laki-laki ini tetap nggak percaya. "Jangan tanya ke aku nggak tahu. Sorry ya Mbak." Ditutuplah teleponnya. Setelah itu si Eci coba telepon lagi ke nomor ini, tapi nggak diangkat terus sampai berjam-jam kemudian. Nah, barulah sekitar jam 5 sore Eci mencoba kembali menghubungi ke nomor ini. Diangkatlah oleh laki-laki ini. Barulah di sini dia ngasih alamat, dan si laki-laki ini bilang ke Eci supaya jangan bawa-bawa namanya. Dia nggak mau terlibat masalah apapun, terutama dalam masalah rumah tangga mereka. Nah, akhirnya dari situ Eci sepakat. "Ya sudah Mas, makasih ya Mas." Nah, setelah alamat yang ada di Lampung ini didapatkan oleh Eci ini bingung, terus apa yang harus dilakukan setelah ini? Dia langsung menghubungi Sofyan lagi. "Sof, ini aku sudah dapat alamatnya si Novi. Terus kita harus gimana?" "Ya kita harus berangkat ke sana. Kita cari ke sana. Karena aku yakin Rizal ada di sana. Dia disembunyikan di sana. Pasti itu." Si Sofyan ini dengan keyakinannya dia ngomong seperti itu. Akhirnya mau nggak mau Eci pun nurut. Ya sudah, akhirnya Eci ini menghubungi adiknya yang namanya Rio. Usianya itu 2 tahun di bawah Eci. Jadi mereka berangkat bertiga menuju ke Lampung, ke rumahnya Novi itu. Mereka sengaja berangkat keesokan harinya setelah subuh, supaya mereka bisa sampai di daerah sana itu sore harian. Nah, singkat cerita, ketika mereka sampai di daerah Bandar Lampung itu, ternyata lokasinya masih sangat jauh dari Bandar Lampung. Mereka harus menempuh perjalanan sekitar 4-5 jam perjalanan.
Jadi benar-benar mereka itu ada di desa, nggak tahu ini hutan apa. Jalannya itu pun juga rusak banget. Di situ Sofyan ini sempat ngomong ke Rio dan juga ke Eci. Ini kita harus cepet-cepetan. Kalau ini sampai hujan, habis kita nggak bisa kemana-mana. Jalannya seperti ini. Kanan kiri itu yang diingat oleh Eci. Entah hutan karet, entah hutan apa. Yang jelas lokasinya itu terpencil sekali. Tapi nggak jauh dari sana memang ada desa. Dan desa itulah yang diyakini oleh mereka adalah desanya si Novi tinggal. Nah, ketika memasuki lokasi hutan ini, itu suasananya sudah sangat gelap sekali. Nggak ada penerangan sama sekali. Tapi sebelumnya mereka sudah tanya ke warga sekitar. Memang desa yang dituju oleh mereka ada di sana. Harus melewati hutan lebih dulu. Pada saat mereka melewati hutan inilah, Sofyan ini yang megang setir. Dia nyetir itu sambil ngelengok kanan kiri. Dan sesekali Eci ini sempat tanya, kamu lihat apa sih Sof? Enggak usah lah. Kamu nggak usah noleh kanan kiri, nggak usah. Cukup kamu lihat bawah aja, nggak usah ngelihat ke depan, nggak usah noleh kanan kiri. Nah, Eci tahu karena Sofyan ini orangnya sensitif. Dia bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Mungkin menurut Eci waktu itu Sofyan ini ngelihat banyak sekali makhluk tak kasat mata yang nampak di sana. Dan sesekali Sofyan ini memang sering banget ngerem mendadak mobilnya itu. Jadi kayak itu ada yang nyebrang, padahal nggak ada apa-apa. Menurut Eci nggak ada apa-apa. Mungkin Sofyan ini ngelihatnya ada makhluk yang nyebrang. Sekitar setengah jam ada di hutan itu, barulah mereka sampai di sebuah desa. Desa ini relatif sepi. Di jam seperti itu, jarang ada orang yang keluar rumah. Meskipun di dalam rumah masih ada yang beraktivitas. Mereka parkirkan mobil mereka di sana, mereka turun. Langsung menuju ke nomor yang dituju. Nah, rumah ini lampunya nyala dari dalam. Mereka langsung ketuk pintu. Dan yang keluar pertama kali ini adalah Novi. Begitu Novi buka pintu dan mungkin Novi mengetahui di situ ada Eci dan yang lain, Novi ini langsung nutup pintunya lagi. Dan pada saat itulah Sofyan ini langsung ngedor-ngedor pintu. "Ayo Novi, buka Vi, buka Vi. Buka. Kamu jangan kayak gini Vi, kami jauh-jauh ke sini." Jadi suasananya ini semakin riuh. Nah, ketika mereka ini membuat keramaian seperti itu, tetangga-tetangga yang ada di sana pun ikut keluar. "Mas, cari siapa Mas?" Si Eci langsung menjelaskan, "Ini Pak, kami mau cari Mbak Novi. Suami saya ada di sini." Nah, terus tetangganya itu langsung diem. Kayak seolah-olah mereka ini mengetahui memang keberadaan si Rizal ada di sana. Nah, mereka itu diem. Nggak lama kemudian satu persatu tetangga datang. Si Eci menjelaskan yang sama, bahwa suaminya ada di dalam rumah ini. Entah kenapa tetangga-tetangga yang ada di sana itu kayak seolah mengiyakan. Jadi mereka ini seolah nggak mau ikut campur. Terus ada satu orang bapak-bapak, beliau bawa senter, berjalan dari kejauhan, langsung mendekat ke arah mereka. Terus si bapak ini tanya ke Eci, "Mbaknya cari siapa?" "Ini Pak, saya mau cari Novi. Suami saya ini ada di sini. Suami saya sudah diguna-guna." Langsung si Eci ngomong seperti itu. Terus si bapak-bapak ini bilang dengan sangat pelan sekali, dengan sangat lembut, "Mbak, lebih baik Mbak saya antar aja ke rumah orang tuanya Mbak Novi. Biar diselesaikan di sana. Kalau Mbak di sini nggak bakal dibuka pintu. Kasihan tetangga yang lain ini terganggu." Terus setelah mereka diem, Sofyan langsung menjawab, "Ya sudah Pak, kami minta tolong Pak diantar ke orang tuanya Novi." Akhirnya dengan beberapa orang warga, mereka ini diantar. Jaraknya nggak jauh, sekitar 200 meteran. Begitu sampai di rumah orang tua Novi, si Eci ini langsung cerita, "Bu, tujuan kami ke sini dari Jakarta ini mau menjemput suami saya. Suami saya ini dibawa sama Mbak Novi, sudah diguna-guna." Nah, orang tuanya ini nggak bisa ngomong. Akhirnya di situ bapak-bapak yang mewakili warga ini bilang, "Pak, Bu, sudahlah diselesaikan aja masalah ini. Bagaimanapun juga, ini ada istri sahnya." Setelah dijelaskan seperti itu, kedua orang tua Novi ini awalnya diem. Dan nggak lama kemudian, si bapaknya Novi ini bilang ke istrinya itu, "Bu, ambilkan jaketku, ayo kita ke sana." Setelah mereka ambil jaket, mereka bareng-bareng menuju ke rumah Novi. Dan di situ bapaknya langsung yang ngetuk pintu. "Vi, buka pintunya Vi. Bapak mau ngomong." Hampir 5 menitan, Novi ini nggak membuka.
Akhirnya bapaknya sendiri ini yang bilang ke warga, sudah didobrak aja. Rame-rame warga ini mendobrak pintu itu, dan ketika dibuka, pintu kamar Novi ini masih dalam keadaan terkunci. Dan lagi-lagi pintu kamarnya juga didobrak. Setelah pintu kamar ini didobrak, kagetlah semua, terutama Eci, Sofyan, dan Rio ini. Mereka kaget, ternyata Rizal itu ada di dalam kamar. Dan posisi Rizal ini tidur, tanpa pakai baju, dia memeluk guling posisinya dan menghadap ke tembok. Nah, disitulah langsung Eci ini menghampiri Rizal, dia peluklah suaminya itu. Terus Rizal ini bangun, sambil dia menatap Eci ini, kayak orang linglung, kayak bener-bener gak kenal. Terus Eci bilang, kamu gimana sih bang, kok bisa sampai gini, gimana bang? Kok kamu gak kenal aku, gimana bang? Nah, sementara orang-orang yang lain ini, termasuk Sofyan dan juga warga kampung, ini langsung menginterogasi si Novi. Apa maksud tujuannya? Ternyata barulah si Sofyan ini tahu bahwa ternyata pada saat Rizal dibawa ke sana, Novi ini sempat bilang bahwa mereka ini sudah menikah antara Novi dan Rizal. Mereka ngakunya ke warga kampung seperti itu. Dan sebenarnya orang tua Novi ini sudah tahu bahwa Novi ini belum menikah dengan Rizal. Mereka hanya kumpul kebo. Dan orang tuanya Novi ini tahu bahwa Rizal ini adalah suami orang. Nah, disitulah akhirnya warga kampung ini semakin geram. Bahkan beberapa orang ini sempat mau menghakimi Novi di sana. Tapi dihalang-halangi oleh Sofyan dan terutama oleh bapak-bapak yang ada di sana. Mereka semua dihalangi dan disuruh tenang. Baru sekitar hampir 20 menitan itu, Eci ini coba berkomunikasi dengan Rizal. Tapi Rizal ini kayak orang bingung. Dia ini sesekali mau ngomong, tapi nggak bisa ngomong. Jadi benar-benar kayak orang linglung. Akhirnya setelah percakapan itu, setelah dirasa ada yang aneh dengan Rizal, Sofyan hanya bilang ke si Eci ini, sudah Ci, si Rizal kita ajak pulang aja. Sofyan ini ngomong ke Eci supaya Eci mengajak Rizal langsung pulang ke Jakarta. Warga kampung ini mayoritas nggak setuju. Mereka nggak setuju karena jalanan di sana itu angker, terutama setelah melewati hutan. Mereka bilang supaya mereka bermalam saja di desa itu lebih dulu, baru keesokan harinya pulang. Tapi karena Eci ini sudah terlanjur geram, apalagi dia melihat kondisi Rizal yang seperti itu, Eci langsung bilang ke warga, sudah pak, kami pulang sekarang aja. Dari situ warga juga nggak bisa menahan. Mereka pun mempersilahkan Eci dan teman-teman ini kembali ke Jakarta. Nah, pada saat masuk dalam mobil inilah, posisi Sofyan itu ada di depan. Posisi di samping Sofyan adalah Rio, adiknya Eci, dan di belakang Eci dan Rizal. Rizal ini ketika duduk di mobil, dia itu selalu memandang ke arah luar. Ketika Eci ngajak bicara, Rizal ini terus-terusan diam. Nah, akhirnya perjalanan ini mulai memasuki hutan dengan jalanan yang rusak. Dan pada saat itulah Sofyan ini kaget, astagfirullahaladzim. Mereka ini berhenti. Di depan mereka persis itu ada buaya, tapi buaya ini ukurannya besar banget dan membuat mereka itu ketakutan, benar-benar ketakutan. Semua yang ada di mobil ini melihat kehadiran sosok buaya ini, kayak seolah-olah buaya ini menutupi perjalanan mereka. Disitulah akhirnya Sofyan menghentikan mobilnya, sementara lampunya ini langsung dimatikan. Nah, di situ Sofyan bilang ke Eci, Ci, kayaknya kita balik deh ke desa lagi. Kita nggak bisa melanjutkan perjalanan. Ini kayaknya memang dibuat seperti ini. Ini kayaknya sudah diskenariokan seperti ini. Aku yakin itu. Nah, setelah diam sekitar hampir setengah jam, buaya ini tetap ada di sana. Mau nggak mau, akhirnya mereka putar balik. Nah, begitu mereka putar balik, mereka ngelihat lagi ada sosok kuntilanak. Nah, kuntilanak ini anehnya, kakinya itu memanjang ke arah kanan dan kiri. Dan itu panjang banget kakinya. Dan kuntilanak ini sambil menari-nari. Nah, waktu itu Sofyan ini mengira yang melihat kuntilanak ini cuma Sofyan. Ternyata Eci yang ada di belakang itu nangis sambil nutup mata. Sof, gimana ini Sof? Gimana ini Sof? Sedangkan Rio ini kondisinya tegang melihat ke arah depan. Nah, disitulah Sofyan yakin ternyata yang melihat sosok kuntilanak ini gak hanya dia. Semua yang ada di mobil melihat kuntilanak itu. Akhirnya dalam kondisi tegang seperti itu, mereka ini dengar kuntilanak ini ketawa
Dan tiba-tiba dia itu melata, benar-benar kayak hewan melata jalannya, terus menghilang di tengah kegelapan malam. Nah, bersamaan dengan itulah Rizal ngomong. Dia bilang ke Eci, kembalikan aku ke sana. Aku nggak bisa kamu bawa pulang. Kamu nggak bakal bisa pulang lagi. Kembalikan aku dulu ke sana, baru kalian bisa pulang. Kalau kalian bawa aku, kalian nggak akan bisa keluar dari sini. Nah, tata bahasanya Rizal itu baku banget. Nggak seperti Rizal seperti biasa. Bahasanya itu teratur rapi dan bahasanya itu baku. Inilah yang membuat orang-orang yang ada dalam mobil itu heran. Dan Sofyan ini bilang, ini yang ngomong bukan suamimu, Ci. Sudah, kita balik aja ke desa. Akhirnya mereka kembali lagi ke desa. Dan di situ masih ada orang-orang yang duduk-duduk. 2 orang bapak-bapak yang sempat mengantar Eci ke rumah orang tua Novi itu masih ada di sana. Dan mereka langsung berdiri. Seolah bapak-bapak ini mengetahui bahwa Eci dan teman-teman baru mengalami sebuah kejadian. Akhirnya begitu bapak-bapak ini mendekat, beliau ini tanya, kalian ketemu apa di sana? Barulah Sofyan bilang, Pak, kami dihadang buaya. Oh, kalau gitu kalian tunggu di sini dulu, biar bapak yang ke sana. Nah, bapak-bapak ini yang sebelumnya mereka nggak tahu siapa sosok bapak-bapak ini, mereka ngelihat sosok bapak ini berjalan sendirian, bawa senter, hanya sendirian, beliau jalan sendirian menuju ke arah buaya tadi. Sekitar 1 jam kemudian beliau balik dan terus beliau bilang, buayanya sudah pergi. Itu kata orang sini, dia itu leluhur di desa ini, dia sengaja menjaga yang ada di sini. Dikiranya kalian itu berniat buruk. Setelah kami jelaskan, beliau tahu dan kalian dipersilakan jalan. Tapi pada saat itu si bapak-bapak ini bilang, Mas, tapi saya pesen, ini Mas Rizal ini susah, Mas, untuk dibawa keluar dari desa ini. Desa ini terkenal banget dengan peletnya. Dan semua orang sudah tahu. Jadi saya cuma kasihan aja sama kalian semua. Kalian bawa Rizal ini keluar dari sini gak bakal bisa. Pasti ada kendala lain. Nah, si Eci ini gak percaya. Sofyan pun juga gak percaya. Sudah, Pak, kami berusaha semaksimal kami aja. Setelah itu mereka berusaha lagi keluar dari hutan tersebut. Setelah keluar dari hutan ini, mereka gak ada masalah apapun. Jadi di situ Sofyan agak lega. Nah, ternyata setelah keluar dari hutan ini, mereka masih melewati jalan sepi. Di depan jalan mereka persis itu ada pohon besar yang tumbang. Langsung persis di depan mereka. Nah, untungnya Sofyan ini melajukan kendaraan nggak terlalu cepat. Jadi begitu ada pohon besar tumbang, Sofyan langsung ngerem dengan seketika. Dari situlah akhirnya Sofyan ini berpikir, Ci, kayaknya kita nggak bisa, Ci, melanjutkan perjalanan. Dari situ Eci ini terus-terusan nangis. Akhirnya Rizal ini noleh ngomong ke Eci, sudahlah kalian pulang aja. Aku ini sudah nggak bisa lagi pulang. Aku ini lebih sayang sama Novi. Aku nggak bisa melanjutkan rumah tangga sama kamu. Nah, tentu Eci ini kaget. Kok bisa tiba-tiba Rizal ini ngomong seperti itu? Ngomong sesuatu yang benar-benar menyakitkan hatinya Eci. Padahal dia ke sana untuk menjemput Rizal. Dia sampai nggak habis pikir. Pada akhirnya Sofyan pun langsung putar balik. Sofyan ini sudah jengkel dengan sosok Rizal. Dia putar balik kembali lagi ke desa. Begitu sampai di sana, Rizal ini disuruh turun. Dan begitu Rizal ini turun, dia kayak nggak merasa berdosa sama sekali. Dia masuk lagi ke rumah Novi. Dan di situ Sofyan bilang lagi ke Eci, sudahlah, Ci, ikhlaskan suamimu itu. Dia bukan lagi suamimu. Kita pulang aja lah. Sudah, kamu nurut aku. Tapi waktu itu Eci ini masih nangis histeris. Dia nggak terima. Karena bagaimanapun juga Rizal ini masih suaminya. Tapi karena Sofyan ini sudah melajukan kendaraannya dan menuju langsung ke pelabuhan, jadi di situ Eci nggak bisa diam. Jadi Eci ini yang bisa dia lakukan hanya nangis terus-terusan di sepanjang perjalanan. Singkat cerita, begitu sampai di Jakarta, Sofyan ngomong lagi dengan Eci. Dia bilang bahwa Rizal itu, dia memang diguna-guna. Tapi di hati kecilnya, dia itu masih cinta sama si Novi. Inilah yang membuat Rizal itu nggak bisa lepas dari guna-guna ini. Setelah mendapat nasihat dari Sofyan, Eci masih nggak bisa terima. Dia masih terus-menerus kepikiran tentang Rizal. 2 hari kemudian, orang tua Rizal ini mendatangi Eci. Mereka berdua itu minta maaf atas segala kekisruan yang terjadi.
mereka pada akhirnya tahu bahwa Rizal itu selama ini ternyata tinggal bersama Novi. Eci ini masih tetap nggak terima. Dia bilang ke kedua orang tua Rizal supaya mereka ini menjemput Rizal lagi. Akhirnya kedua orang tua Rizal pun setuju. Mereka pun menuju ke Lampung untuk menemui Rizal. Singkat cerita, ketika Eci berada di sana bersama kedua orang tuanya Rizal, orang tuanya Novi ini datang ke sana. Mereka bahkan menjelaskan ke orang tuanya Rizal bahwa Novi dan Rizal ini sebenarnya sudah menikah dan pernikahan mereka itu siri dilaksanakan 2 hari yang lalu. Bahkan di situ kedua orang tua Novi ini juga menjelaskan ke mereka semua bahwa Rizal dan Novi ini saling mencintai dan mereka ini nggak bakal bisa dipisahkan. Di situ bapaknya Novi ini bilang ke bapaknya Rizal, coba bapak tanya aja ke anaknya bapak, dia lebih cinta mana? Lebih cinta Eci apa si Novi? Dengan santainya Rizal ini bilang, aku lebih cinta sama Novi, aku lebih memilih Novi. Dan Novi ini dipeluk di hadapannya Eci. Disitulah Eci ini gak bisa menahan rasa marahnya. Dan bahkan waktu itu kedua orang tua Rizal ini ikut jengkel dengan kelakuan anaknya itu. Jadi pada akhirnya kedua orang tua Rizal ini ngajak Eci pulang. Dalam perjalanan itu kedua orang tua Rizal ini bilang, mulai hari ini Rizal itu bukan anak kami. Kami tidak lagi menganggap bahwa Rizal itu anak kami. Intinya pada waktu itu orang tuanya Rizal ini benar-benar marah. Dan dia meminta maaf betul kepada Eci ini. Nah, beberapa hari setelah itu barulah Eci ini bisa memahami. Mungkin selain guna-guna, ada faktor lain yang membuat Rizal itu bertahan dengan Novi, yaitu adanya rasa cinta si Rizal ini pada si Novi. Nah, inilah yang membuat Eci itu nggak bisa terima. Pada akhirnya luka ini pun disembuhkan sendiri oleh Eci. Dia mencoba berbagai macam aktivitas. Dia menuju ke tempat fitness, dia mengikuti kegiatan-kegiatan baru, dan 2 bulan kemudian barulah Eci ini benar-benar bisa melupakan Rizal. Nah, sampai pada akhirnya cerita ini diceritakan oleh Eci kepada Kembara Sunyi. Nah, dari cerita Eci ini dia juga berharap semoga teman-teman yang nonton tayangan ini bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Eci yang telah membagikan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.